Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Sekali kita disampaikan bahwa ini adalah kandidat dari calon kepala sidang kita yang di Banyuwangi. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyimak dan dapat menilai hingga nanti bisa mengambil suatu keputusan, sehingga ini adalah keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Semi. Namun sebelumnya kami akan bacakan dulu biodata dari beliau. Saya tidak begitu terlihat, saya baca aja ya. Bentar. Baik, Bapak Ibu bisa membaca juga dari layar, mungkin bisa kelihatan. Saya bacakan saja biodata diri. Nama Pendeta Samuel Oisuta, sarjana teologi. Tempat lahir di Hatu Henu. Henu ini saya tidak tahu di daerah mana. Jadi Ambon ya. Hatu Henu 2 April 1981, jadi kelahiran tahun 81. Statusnya sudah menikah, nomor handphone juga sudah ada 0813-1743-4073. Kemudian riwayat keluarga, istri Esther Maria Oisuta, garis miring Delima MA. Saya tidak tahu nih Delima ini apakah gelar atau titel ya. Tapi kalau MA ini kayaknya titel deh ya. Kemudian tempat tanggal lahir Sungai Pakning 19 Oktober 1977, masih sangat muda, kelahiran tahun 77. Kemudian statusnya menikah tanggal 23 Oktober 2010 di Gereja Baptis Indonesia Maturia Tangerang. Anak 2 bernama Adrianto Gilbert Ausuta, umur 7 tahun, dan Fania Carla Ausuta 5 tahun. Riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta pada tahun 2011 dan di wisuda tahun 2012. Kemudian riwayat pelayanan tahun 2003 sampai dengan 2005, weekend pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Ebenezer Tanjung Priok. Kemudian tahun 2005 sampai dengan 2008 pelayanan sebagai mentor rohanian pada Yayasan Narkoba dan Kejiwaan AKP Sukabumi. Tahun 2007-2008 weekend pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Kemudian tahun 2008 dari 2009 praktek pelayanan di Gereja Baptis Indonesia di Ubud. Kemudian tahun 2009 sampai 2011 PJ ya, Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Maturia Tangerang. Kemudian 5 September 2010 dikukuhkan sebagai pendeta muda di Gereja Baptis Indonesia Maturia Tangerang. Kemudian 1 Mei 2011 sampai 28 Juni 2016 Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Elin Ambon Cabang Pasu. Kemudian 9 Mei 2013 ditasbihkan sebagai pendeta pengantar Injil di Gereja Baptis Indonesia Elim Ambon. 1 Juli 2016 sampai dengan sekarang sebagai Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Palembang Cabang Loro Pakju. Kemudian pelayanan BPD, Ketua PKMB BPD Kawasan Timur Indonesia KTI 2015 sampai 2016, dan Ketua PKMB BPD Sumatera Bagian Selatan atau Sumbangsel 2016 sampai dengan 2001. Demikian Bapak Ibu biodata dari kandidat kita, satu kandidat kita, yaitu Bapak Pendeta Samuel Oisuta. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita
masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu nyanyian pujian, Kusiapkan Hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Shalom Jemaat Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Belambangan Banyuwangi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena di kesempatan ini saya boleh diizinkan, diberikan kesempatan oleh panitia mimbar dan juga perancang serta setiap jemaat untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di saat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Samuel Tosuta. Saya memiliki satu orang istri bernama Ibu Esther Tosuta. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kami, dalam keluarga kami, 2 orang anak, 1 orang cewek dan 1 orang cowok. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Belambangan Banyuwangi. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Yeremia, yaitu di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa mengawali pembelajaran kita dari firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kesempatan ini ya Tuhan, dalam ibadah ini, dalam pertemuan ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan dan belajar firman-Mu di saat ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami pelajari bersama-sama, dapat kami pahami dan mengerti oleh tuntunan kuasa Roh-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu yang menjelaskan, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, oleh karenanya Tuhan memampukan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu ini dengan baik dan benar kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman Tuhan bagi kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kepada kita semua pada pagi ini terambil di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan saudara jemaat boleh memperhatikan di dalam Alkitab saudara masing-masing. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 11, firman Tuhan berbunyi demikian, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Israel, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan.
yang kita baca saat ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema daripada firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, saya beri judul Rencana Tuhan atas hidup kita. Bahwa ada rencana Tuhan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik bagi kehidupan kita. Namun menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah setiap kita mengerti rencana Tuhan itu? Apakah saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara? Firman Tuhan pada saat ini ingin menolong kita semua belajar bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu kepada setiap kita. Oleh karenanya firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk pergi ke sebuah tempat, suatu tempat, dan di tempat itu Tuhan akan menunjukkan, akan berbicara kepada Yeremia tentang maksud dan tujuannya untuk diberitahukan kepada orang-orang Israel. Dan Yeremia dipakai oleh Allah untuk menyadarkan bangsa itu. Karena sesungguhnya bangsa Israel seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia ini. Oleh karenanya Allah menyuruh Yeremia untuk pergilah ke rumah tukang periuk. Dan di sana aku akan menyampaikan maksud dan tujuanku kepada bangsa Israel ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yeremia disuruh oleh Allah untuk pergi ke rumah tukang periuk ini, di sana Yeremia mendapat sebuah pelajaran yang penting yang dapat kita pelajari bersama-sama di saat ini. Tentang bagaimana rencana Tuhan dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau dalam situasi pandemi COVID yang belum berakhir sampai dengan saat ini, saudara akan bertanya, apa sih rencana Tuhan bagi saya? Kok kelihatannya situasi semakin sulit, situasi semakin tidak mengenakan, saya berbuat ini gagal, saya berbuat ini susah, keluarga saya juga mungkin di dalam keadaan yang tidak baik. Apa rencana Tuhan bagi kita? Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan melihat pelajaran-pelajaran yang ingin Allah berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Yang dia sampaikan melalui nabinya yaitu Yeremia. Untuk dapat memahami dan mengetahui rencana Tuhan, rencana Allah bagi kehidupan kita, maka dari firman Tuhan ini ada poin pertama saudara yang dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Khususnya ayatnya yang pertama, firman Tuhan kepada kita begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Nah, ayat 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Saudara, firman Tuhan kepada Yeremia berkata bahwa pergilah kamu ke rumah tukang periuk. Karena di sana ada sesuatu yang akan disampaikan kepada Yeremia. Kalau kita menjadi Yeremia, seorang yang dipakai oleh Tuhan, tentunya kita akan berpikir, mengapa Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke rumah tukang periuk? Belajar di sana. Tentu yang dalam pikiran kita adalah bahwa harusnya Tuhan menyuruh saya pergi ke tempat yang lebih terhormat. Tempat yang menurut saya sangat tepat saya pergi. Tetapi ini firman Tuhan kepada Yeremia bahwa dia harus pergi ke rumah tukang periuk. Dan ayat 2 berkata bahwa pergilah, lalu ayat 3 berkata, lalu pergilah aku. Nah, poin pertama, untuk dapat memahami, mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, poin pertama adalah bahwa
Yeremia taat terhadap firman Tuhan. Yeremia taat terhadap perintah Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya kita akan memahami, kita akan mengetahui bahwa ketika Yeremia taat, maka dia tahu pelajaran yang sedang Tuhan buat, yang ingin Tuhan sampaikan kepada dia. Tapi untuk memahami dan mengetahui itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana respon Yeremia terhadap kata-kata Tuhan, perintah Tuhan itu yang membuat dia memahami dan mengetahui rencana yang sedang Tuhan buat terhadap bangsa Israel. Nah, kita pun juga akan seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk kita dapat memahami, mengetahui rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan dan kita kerjakan adalah kita harus menaati firman Tuhan yang berkata kepada kita. Kita harus taat apa yang Tuhan sedang katakan terhadap kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa taat terhadap firman Tuhan itu? Bagaimana saya bisa mendengar firman Tuhan itu? Apakah saya mendengar suara yang datang tiba-tiba ketika mendengar, seperti saudara mendengar radio, saudara memutar TV atau radio, ada info, ada berita, lalu suara itu saudara dengarkan dengan sendirinya? Apakah Tuhan akan berbicara seperti zaman perjanjian lama, yaitu berbicara kepada para nabi? Apakah seperti demikian Tuhan berkata kepada kita? Atau seperti yang sedang dilakukannya terhadap Yeremia ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk dapat memahami, mendengar, dan taat terhadap firman Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan ini, ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu dan kita akan tahu bahwa apa yang sedang Tuhan katakan bagi saya. Dalam situasi yang sulit sekalipun, di dalam situasi yang tertekan sekalipun, di dalam keadaan yang tidak mengenakan kita sekalipun, untuk kita dapat tahu rencana Tuhan bagi kita adalah kita harus membaca firman Tuhan. Karena hanya dengan membaca firman Tuhan kita tahu suara Tuhan. Karena hanya dengan membaca firman Tuhan saudara bisa mendengar suara itu. Tetapi kalau saudara tidak pernah atau jarang membaca firman Tuhan, maka saudara atau kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan tersebut. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang sudah dikanonkan di dalam Alkitab ini. Nah, untuk dapat memperbaiki kelakuan kita, untuk dapat memperbaiki kesalahan kita, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, maka satu-satunya jalan adalah membaca firman Tuhan. Lalu ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, respon kita adalah kita menaati dan kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Seperti Yeremia, saudara. Di dalam ayat 2 dan ayat 3, kata-kata bagian awalnya itu berkata demikian, bahwa pergilah, kata Tuhan kepada Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Lalu ayat 3 berkata, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Ini hal pertama yang dilakukan oleh Yeremia yang dapat kita pelajari bersama-sama untuk kita memahami dan mengetahui rencana Tuhan bagi kita adalah kita harus taat terhadap firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Melalui apa? Melalui firman yang saudara baca. Melalui firman yang kita baca. Perenungan-perenungan kita setiap hari akan membuat kita mengetahui
kata-kata dan perintah Tuhan terhadap kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita hanya membaca Alkitab pada saat kita ada di gereja, maka sangat sulit untuk kita mendengar suara firman Tuhan itu. Tetapi kalau setiap hari kita membaca firman Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan, maka suara firman itu, suara Tuhan itu akan kita dengar, akan kita tangkap, akan kita ketahui itu, lalu kita mulai mengerjakannya dalam kehidupan ini secara pribadi. Itu poin pertama, saudara, untuk dapat memahami, mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita adalah kita harus mendengar, taat terhadap firman Tuhan. Lalu ketika kita sudah taat terhadap firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, saudara sudah membaca firman Tuhan siang dan malam, hari lepas hari, selalu membaca firman Tuhan, bukan saja pada waktu kegiatan-kegiatan ibadah, bukan saja pada waktu di gereja, tapi ketika kita di rumah, di dalam keluarga kita masing-masing, baik secara pribadi dan dengan anggota keluarga yang lain, sudah membaca firman Tuhan, maka hal yang kedua, untuk kita dapat memahami, mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita, hal yang kedua adalah bahwa Allah berkuasa membentuk kehidupan kita. Allah berkuasa untuk membentuk hidup saya dan saudara. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, kalau saudara memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Poin yang kedua adalah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk membentuk, mengendalikan, mengatur kehidupan kita. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi kita baca, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang di dalam kebenaran. Lalu ketika saudara sudah membaca firman Tuhan, sudah melakukan dan menaati firman Tuhan, tentu firman Tuhan itu akan mengubah, akan mengatur kehidupan kita, akan mengendalikan kita. Keadaan yang rusak akan diperbaiki. Ketika kita tidak di dalam kebenaran, kita akan melangkah di dalam kebenaran. Ketika kita salah, kelakuan kita diperbaiki melalui firman Tuhan ini. Lalu firman Tuhan yang kita baca itu akan merubah kehidupan kita. Dan Tuhan berkata kepada bangsa itu melalui Yeremia bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, maka begitu pun juga kita di tangan Tuhan. Firman itu akan mengubah kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita akan dihancurkan dan akan dibuang. Hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita akan dihancurkan dan kita harus meninggalkan itu. Makanya seringkali itu menyakitkan bagi kita. Ketika kita masih melakukan kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita masih merasa enak dengan kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah tahu bagaimana rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Lalu pada saat situasi yang mengenakan, situasi duniawi yang mengenakan itu kita nikmati, dan kita mengalami sebuah pertobatan melalui firman Tuhan, kita harus meninggalkan itu, dan seringkali itu menyakitkan hati kita, menyakitkan diri kita. Sangat berat untuk meninggalkan kenyamanan duniawi. Sangat berat untuk kita meninggalkan apa yang menurut pandangan kita itu baik. Tapi Tuhan mau kita meninggalkan itu. Oleh karenanya seringkali Tuhan mengizinkan persoalan terjadi ketika kita dalam situasi yang baik, dan Tuhan lihat itu tidak baik menurut pandangan Tuhan. Tuhan mengizinkan peristiwa yang menyedihkan. Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya kehilangan.
Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya disakiti. Tuhan mengizinkan kita mengalami namanya ditinggalkan. Mengapa? Karena Tuhan lihat bahwa itu baik bagi kita. Tuhan mau supaya Dia merubah kehidupan kita melalui firman yang telah kita baca. Karena kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kehidupan kita mulai diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bahwa apakah kita siap dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita siap diubah oleh firman Tuhan itu? Seperti bejana di tangan tukang periuk. Ketika tukang periuk itu membuat bejana, saudara pasti tahu guci ya. Saudara mungkin di rumah ada guci atau ada perabotan-perabotan rumah tangga yang berasal dari tanah liat yang dibuat. Tentu itu prosesnya sangat tidak mengenakan. Guci yang indah itu, bejana yang sungguh bagus itu, yang bernilai mahal itu, prosesnya tidak mudah. Untuk seorang tukang periuk memiliki bejana yang baik, maka proses pembuatannya pun juga sangat-sangat tidak mengenakan. Bejana itu, tanah liat itu akan dihancurkan, akan diinjak-injak tanah itu, dan ketika sudah siap untuk diproses, mengalami yang namanya pembentukan-pembentukan. Bejana yang dibentuk itu, saudara, ketika yang membuatnya melihat bahwa, wah ini bejananya kurang bagus. Ada yang salah, ada yang kurang baik menurut pandangan sang tukang periuk, maka bejana itu akan dihancurkan lagi. Bejana itu akan dibongkar lagi, lalu dibangun ulang lagi bejana yang lain, sesuai dengan keinginan sang tukang periuk. Begitupun juga dengan kehidupan kita, saudara. Seringkali Tuhan melihat bahwa ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan mulai menghancurkan dan Tuhan mulai membentuk kehidupan kita yang baru lagi. Dan di dalam proses itu, kadang kita menolak. Pernahkah saudara mengeluh ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan saudara? Pernahkah saudara mengeluh ketika Tuhan mengizinkan sebuah masalah dalam kehidupan saudara? Kalau mau jujur, kita pernah mengalami hal itu. Kita mungkin pernah mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi kalau kita melihat di dalam Yesaya 45 ayat 9-10 berkata kepada kita, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Apa yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau pernahkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Bagaimana mungkin kita bisa berbantah dengan Tuhan? Tuhan, mengapa ini terjadi bagi saya? Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Karena firman Tuhan berkata kepada kita, bolehkah, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Gak akan mungkin. Maka ketika pembentukan itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, jangan berbantah. Ikuti prosesnya Tuhan. Seperti bejana yang rusak di tangan tukang periuk, ketika dilihatnya kurang baik menurut pandangan dia, maka dia akan menghancurkan itu. Tukang periuk akan menghancurkan bejana itu dan akan membangun bejana yang baru yang sangat baik menurut pandangan tukang periuk. Begitupun juga dengan kita, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Untuk memahami, untuk berjalan dalam rancangan Tuhan, terkadang kita merasa bahwa ini rancangan yang terbaik bagi kita, menurut pandangan kita. Lalu Tuhan berkata bahwa itu bukan rancangan yang baik bagi kamu.
Ada rancangan yang terbaik lagi yang sudah aku persiapkan bagi kamu. Maka Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang menyakitkan terjadi. Kadang kita mengalami yang namanya kehilangan, kadang kita mengalami yang namanya kesedihan, kadang kita mengalami yang namanya ditinggalkan, kadang kita mengalami yang namanya dikhianati. Semuanya itu kita alami. Kalau Tuhan mau, maka Dia akan melakukan itu bagi kita. Lalu lebih lanjut dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai dengan 21. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dari suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi tukang periuk ini dia punya hak, dia bebas untuk menentukan, untuk membuat bejana yang baik, bejana yang indah sesuai dengan keinginan hatinya. Dan Allah pun juga berhak untuk mengatur kehidupan kita. Allah pun juga berhak untuk mengendalikan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan rancangannya, lalu kita mulai kembali kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membentuk kita, akan menghancurkan hal-hal yang tidak baik menurut pandangan Allah. Lalu Dia akan membangun kehidupan saudara, kehidupan kita, dengan kehidupan yang baru lagi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kita harus taat terhadap firman Tuhan. Dan ketika kita taat terhadap firman Tuhan, Allah berkuasa untuk membentuk, untuk memproses kehidupan kita. Pada saat proses itu terjadi, firman Tuhan ingin menasihati kita bahwa jangan berbantah. Tidak akan mungkin seorang anak berkata kepada ibunya, mengapa saya dilahirkan seperti ini? Atau kepada bapaknya, ayahnya, mengapa saya ada dalam keluarga ini? Itu anak yang durhaka. Maka hal yang sama pun juga kita tidak bisa berbantah dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan mau kita belajar, Tuhan mau kita melihat, Tuhan mau kita memahami bahwa ada sesuatu yang indah yang Dia rancangkan bagi kita ketika pembentukan itu terjadi atas kehidupan kita. Jadi poin yang kedua saudara, untuk tahu rencana Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, maka kita harus memahami dan mengerti bahwa Allah berkuasa membentuk kehidupan kita. Walaupun itu menyakitkan, tapi tentu itu hal yang baik bagi kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak merancangkan, Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang penuh dengan malapetaka bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi Dia mau untuk kita taat terhadap firman-Nya dan kita ikuti prosesnya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga saudara, di dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12, untuk memahami, untuk mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, poin yang ketiga adalah pilihan hidup itu ada pada kita. Bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang jahat itu pasti. Karena tidak ada seorang pun di antara kita saat ini berani berkata bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan. Bahwa saya tidak pernah salah. Bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahwa saya ini adalah orang benar dan orang suci. Tidak akan pernah terjadi. Ketika kita melakukan yang jahat itu, lalu kita mulai bertobat, datang kepada Tuhan, menaati firman Tuhan, mengalami perubahan dan mengikuti perubahan itu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, maka itu adalah sebuah pilihan.
lalu Allah mulai memberkati kita. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu kita mulai hidup bebas, kita mulai melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hati kita, maka itu juga pilihan kita. Dan tentu ada hukuman dari pilihan itu. Maka setiap kita diberikan pilihan untuk menentukan apakah kita mau menaati Tuhan ataukah kita tidak menaati Tuhan. Apakah kita mau hidup berjalan menurut rancangan Tuhan ataukah kita mau hidup berjalan menurut rancangan kita. Maka pilihan-pilihan itu tentu ada akibatnya. Dan Tuhan mau firman Tuhan pada pagi ini, pada saat ini ingin berkata kepada kita untuk kita dapat berjalan di dalam rancangan Tuhan. Taati firman Tuhan, ikuti apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, dan ketika kita mulai mengikuti rencana Tuhan, maka tentu hasil yang kita dapat adalah damai sejahtera. Ayub 42, saudara, ayat 2 berkata begini, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Tapi ayat 5 berkata begini, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub berkata bahwa dulu dia mendengar Tuhan itu baik, bahwa rancangan Tuhan itu baik. Tapi ketika semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu terjadi dalam kehidupan dia, kehilangan, kehancuran, proses itu dia alami. Ayatnya yang kelima berkata, Tetapi sekarang mataku memandang engkau. Artinya bahwa Ayub benar-benar tahu bahwa Allah itu merancangkan yang baik bagi dia. Kalau dulu dia hanya mendengar orang berkata demikian, sekarang dia mengalaminya. Maka firman Tuhan ini juga kepada kita, kalau dulu kita mendengar bahwa orang berkata rancangan Tuhan itu baik. Dulu kita mendengarnya. Tapi ketika sekarang kita taat terhadap firman Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengalami proses daripada Tuhan, kita tidak pernah membantah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan itu adalah sebuah pilihan, maka dengan sendirinya saudara akan berkata, Tuhan, aku sudah melihat bahwa rancangan-Mu terhadap saya adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun kadang hal-hal menyakitkan saya alami, walaupun kadang hal-hal yang menjatuhkan saya alami, tapi itu proses yang Tuhan buat bagi saya. Dan ternyata semuanya itu sangat baik bagi saya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tanah liat yang berserah di tangan tukang periuk, membentuknya menjadi sebuah bejana yang baik, bejana yang indah untuk tujuan yang mulia, maka begitu pun juga kita di tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan keinginan dan kehendaknya untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang baik, untuk segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita memahami bahwa pada saat kita mau mengetahui rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi kehidupan kita, maka kita harus taat terhadap firman Tuhan. Maka kita harus mengikuti proses daripada pembentukan Allah bagi kita. Dan semuanya itu adalah pilihan. Kita mau mengikuti proses itu ataukah tidak. Kalau kita mengikuti proses itu, maka ada sesuatu yang baik
telah Tuhan persiapkan bagi kita. Tapi kalau kita meninggalkan proses itu, maka ada sesuatu yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak baik yang akan kita terima. Jadi semuanya itu adalah pilihan. Mana yang kita pilih? Mau mengikuti prosesnya Tuhan ataukah tidak mengikuti prosesnya Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita ingin, rindu mengikuti prosesnya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu bahwa ini loh rencana Tuhan bagi saya. Ini rancangan Tuhan bagi saya. Bagi kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya, bahkan kehidupan di dalam bergereja. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saya dan saudara, supaya kita tetap kuat di tengah-tengah pandemi ini, dan kita tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama di saat ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami, boleh memberikan sebuah pelajaran bagi kami. Dan kami dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami lupa dan kami tidak tahu apa rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu ini kiranya boleh menolong setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Hamba telah selesai berbicara Tuhan. Tuhan tanamkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga firman ini tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah bagi hormat nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Belambangan Banyuwangi. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami yang kami lakukan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah boleh diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Septi, dan Bapak Ibu bisa menilai bagaimana atas khotbah yang diberikan buat kita bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, dengan nanti ditutup dengan satu nyanyian pujian terima kasih Tuhan. Namun sebelumnya kita akan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai ulang tahun di bulan November ini, yaitu tanggal 2 November yang berulang tahun adalah Ibu Rina Kartika yang sudah lewat di tanggal kemarin. Kemudian tanggal 4 Bapak Edi Sumarno, dan tanggal 10 kemarin persis di Hari Pahlawan Bapak Pendeta Yusuf Siono. Demikian pengumuman yang bisa sampaikan. Dan satu hal lagi bahwa dengan masih kosongnya pastori, kemarin Pak Edi sudah menyampaikan kepada kita adanya rencana perbaikan pastori. Kalau memungkinkan ya, Bapak Ibu bisa lihat dana gereja yang ada. Dari kemarin sudah kita bisa kumpulkan sekitar 73 jutaan. Kemudian dengan adanya pelepasan Pendeta Yusuf, dikurangi biaya dan sebagainya, saat ini kurang lebih sekitar 60, masih ada dana 68 juta atas kita. Dan itu sudah saya cetak anggapan di koran posisi Oktober. Namun kami cetak sampai dengan tanggal 12 Oktober karena kemarin kami ada sedikit kendala, ada dana yang kami transfer
pastor terkadang PMI sudah diterima oleh Bapak Pendeta Yusuf, tapi di pembukuan perbankan kami belum masuk. Saya khawatir juga itu. Makanya saya minta tolong. Saya yakinkan 2 kali kepada Bapak Pendeta Yusuf apakah itu sudah masuk, dan penyampaiannya sudah masuk memang. Tapi di pembukuan kami ternyata gagal, dan ternyata kantor pusat baru melakukan pembebasan kembali di tanggal 12 November, sehingga rekaman koran itu kami cetak sampai dengan tanggal 12 atau 15 lah, ya, sampai dengan posisi akhir. Dan yang kita miliki, Bapak Ibu bisa baca nanti di buletin keuangannya kita punya, ya. Jadi kalau memang nanti Pak Edi rencana mau mengadakan renovasi atau perbaikan pastori, mungkin nanti bisa dibicarakan berapa dana yang dibutuhkan mumpung belum adanya pendeta. Kalau ada pendeta kan akan agak sedikit mengganggu karena beliau ada di situ, kemudian kita lagi perbaikan dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pengumuman pada pagi hari ini. Apa ada lagi yang mau disampaikan? Saya berharap minggu depan kandidat yang kedua mungkin bisa menyampaikan khotbahnya. Kalau nggak salah itu Pak Juno, ya, nanti yang terakhir mungkin kandidat yang disampaikan oleh Pak Yusuf yang saat ini masih melayani di Batam. Ya. Demikian Bapak Ibu pengumuman pada pagi hari ini. Untuk hal-hal lain, jika kita memang memerlukan untuk informasi dan segera melakukan rapat, grup perancang masih belum saya tutup. Ya. Jadi kemarin rencananya saya bikin hanya untuk membicarakan pelepasan Pendeta Yusuf, tapi ternyata grup perancang awal itu sudah banyak yang keluar, gitu. Ya. Saya lupa waktu itu saya buat karena ternyata perancang itu sudah ada, sehingga ada double grup perancang GBI Belambangan. Nah, sementara grup yang awal sudah banyak yang keluar, sehingga grup perancang yang satunya masih ada. Jika ada hal yang mau disampaikan, bahwa itu bisa sampaikan lewat sana, nanti kita diskusikan bersama. Karena untuk masa pandemi kita masih belum diperbolehkan kumpul dengan tatap muka yang membutuhkan waktu yang lama dan saling berdekatan. Demikian Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu nyanyian pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali ke rumah masing-masing, karena Tuhan menyertai dan memberkati sehingga kami bisa tiba kembali di tempat rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati.